Hai First People, ketemu lagi dengan saya Elsa. Saya Ricky, Nah, gimana kerjaan lo? Muka kok kayaknya. lo bisa ngeliat ya, emang lo ahli di soal emosional ya. Jadi gini, ya kemarin gue barusan ngobrol sama bos gue. Uh-huh. Ya dia kasih saran atau feedback sih. Ya saran feedbacknya sih benar kali. Memang ada hal yang harus gue perbaiki. Uh-huh. Cuma kenapa ya saya? Kayaknya setiap dapet feedback tuh kayaknya rasanya nggak enak aja. Oh, ya? Dan kalau gue kasih feedback juga ke orang lain juga jadi kayak berubah gitu sama gue gitu. Kenapa ya? Itu kayak padahal tuh penting. Gue juga tuh cuma kayak nggak enak aja. Di sini kita di logik kita tahu feedback itu penting. Feedback is the breakfast of champion. Iya, kita kan selalu bilang kasih feedback. Tapi pas gue ngelakuin Giliran sendiri, dikasih feedback, kok hati ini gue susah hati terima. nggak bisa bohong. Kalau disuruh ngasih feedback, lebih banyak lagi energi yang harus dikeluarin ya. Betul, karena jaga perasaan dia. Terus Yes. kalau gue kasih feedback ntar jadi ngambek, kan itu pikirin Banyak banget dimensi yang harus dipikirin dalam feedback. Tapi, ayo kita ngobrolin feedback dalam konteks yang lebih positif. Karena dimensi feedback ini kita bisa kemas dalam yang namanya the gift of feedback. Kita sering luput dalam apa manfaat dan gimana sih caranya supaya feedback itu jadi bagian dari keseharian kita. Gak hanya dalam konteks kerja loh, dalam konteks relasi sehari-hari. Kalau kita tahu gimana caranya ngasih feedback dan nerima feedback yang benar, hidup akan lebih indah, bro. Berarti bisa dipakai buat ngobrol sama suami istri Yoi dong. dong, suami istri Penting nih atau lagi berarti. PDKT mungkin. Nah, gitu ya. Ngomongin apa sih? Memang tapi ya, survei itu ini dari majalah Forbes dan banyak kalau kita cari, memang orang tuh kayak alergi sama feedback. Mau leader di level manapun nggak by nature itu seneng nerima feedback, apalagi harus ngasih feedback karena reaksinya yang sering tidak terduga. Dan perasaan gue tadi ini ternyata juga terjadi di seluruh dunia ya. Ini kan dari Forbes ya. Bener. Tapi kan di seluruh dunia, terlepas dari kulturnya apa, Yes. ngasih feedback tuh tetap painful. It's a common feeling. Secara prinsip kita tahu itu penting, tapi nggak ada orang yang secara natural menyatakan, sini lo gue kasih feedback. Nggak ada, belum pernah, jarang ketemu. Kalau udah, berarti Anda udah 18 langkah lebih maju. Ya. Studinya banyak banget tentang feedback ya. 69% karyawan bilang mereka akan kerja lebih keras kalau mereka merasa effortnya dihargai, diapresiasi. Oh iya, pasti. Senang banget. Gue semangat. Feedback dong. Nah, itu dari Zenger and Folkman ya. Okay. Terus manajer yang terima feedback terhadap kekuatan mereka menunjukkan 8,9% greater profitability. Kita ngomong profit. Kita nggak ngomong performa, tapi profit. Bottom line. Cuan ujung-ujungnya gitu. Jadi ya. feedback bisa juga cuan. Yes. Gallup loh yang ngomong gitu. Studi terhadap jutaan responden. Lalu ada studi terkini yang menemukan, tapi ya ini urusan ngasih feedback, wah, detak jantung itu ternyata melonjak sampai 50%. Asli, saat juga memberi dan menerima feedback. Betul sekali. Kayaknya udah nggak 50% ya. Ya. Jadi mereka-mereka yang menerima feedback itu mengalami detak jantung yang sampai berdebar, Bu, setiap kali terima feedback tuh rasanya, aduh, kenapa ya jantung susah dikendalikan. Nah, dan 42% leader berkata mereka menemukan bahwa memberikan korektif feedback kan ada macam-macam tuh. Kalau waktu dalam mengkoreksi performance, ternyata mereka merasa stressful, bahwa itu adalah pengalaman yang sulit leader. Padahal ini skill yang penting ya, tapi gue rasa nggak semua orang punya kesempatan belajar untuk kasih feedback kalau Yes, makanya ini tetap jadi topik yang penting untuk kita belajar dan lebih memperkaya lagi dimensi dalam membahas feedback ini. Ada banyak dimensi feedback. Yang paling sering kita temui sehari-hari by nature yaitu orang nggak senang sama feedback. Lalu gimana cara kita mengemas? Gimana kita cara memandang feedback? Lalu kita ada di culture mana? Wah, ini apalagi culture Indonesia yang apalagi culture kita, sungkan ya, kita kan suka sungkan. PR jadi double ya. Udah nature-nya orang nggak suka, terus ada culture yang kayaknya udah jangan ngomong yang nggak enak tentang orang lain atau kan gitu ya. Jangan dikonfrontir lah, hubungan dijaga lah, kan semua ada kayak gitu ya. Enak ya. Padahal itu juga kontraproduktif ya, kalau kita nggak kasih feedback, kalau dia harus denger ya. Semua orang butuh feedback karena feedback actually itu informasi tentang bagaimana kita bertingkah laku, menampilkan diri kita. Lalu skill, ya. Gimana kalau nggak dipraktekin, kita cuma tahu teorinya, ya akhirnya ya udah feedback sama seperti yang dikatakan Daniel Pink ini. Ya, nggak ada gunanya kita nggak akan bisa get better at something kalau cuma dilakukan sekali-sekali. Dan biasanya orang ngomong feedback kapan? Performance review. Bentar lagi. Desember mau performance review. Jadi sebetulnya betul. Jadi sebetulnya mekanisme performance review satu tahun itu efektif ya. Karena ibaratnya kayak rapot setahun dikasih tahu cuma
sekali di ujung. Nah, Sementara kita harus biasa. nggak apa-apa Kak, tapi mestinya itu menjadi satu milestone, tapi dikerjainnya itu udah secara gradual. Sama kayak gue punya anak nih, gue ngasih tau anak gue cuma setahun sekali. Sementara anak gue kan harus sepanjang tahun gue harus kasih feedback atau saran yang perlu buat Bisa pengembangan dia. juvenile nanti dia. Benar. Nggak bisa. Jadi apa yang berlaku buat anak di rumah sama kayak dengan kantor. Sama, gitu. Timing itu penting. Nggak ada gunanya kalau cuma dilakukan sekali-sekali gitu ya. Ingat anak kita di rumah, nah sama dalam hal kita hubungan kerja. Nggak bisa kalau cuma sekali-sekali. Dan kemudian ini, biasanya kita concern tentang feedback tuh gimana cara ngasihnya. Kita tahu banyak banget metodenya, star, feedback, apa segala macam, gimana memberikan itu secara positif. Yang paling sering kayak yang lo rasain tadi, tapi gimana kita mempersiapkan bahwa supaya komunikasinya itu bisa nyaman, supaya lo menerima dengan baik. Jadi feedback itu 2 layer skill, menerima dan memberi. Yes. Lo nggak bisa menguasai satu saja. Nggak bisa. Lo harus mikir juga, lihat dari sisi yang nerima. Dan studi menunjukkan faktanya feedback communication itu jarang positif. Kan apalagi korektif tentang performance, gimana mau positif. Jadi dan kemudian apalagi kalau yang timnya banyak, udah langsung jam. Kamu kurang baiknya di sini, kurang baik. Bubar gitu ya, pasti nggak enak. Nah, nanti kita bahas, ada nih satu hal yang namanya Sheila Hine ya dari Harvard. Dia bilang bahwa kemampuan kita untuk belajar cara menerima feedback dari orang lain itu sebenarnya esensi leadership. Seorang leader akan berkembang menjadi lebih baik dan sesuai dengan konteksnya kalau dia mau dengar, kalau dia mau terima. Menarik nih, karena biasanya leader itu dipersepsikan kalau dia bisa ngasih saran dan arahan yang terbaik. Cuman dia yang boleh ngasih feedback. Betul, karena dia adalah topnya. Tapi sekarang ada statement bilang bahwa leader yang terima feedback itu malah lebih efektif ya. Dan cuma jadi commanding. Betul, dan nggak hanya 2 layer nih. Kalau bilang tadi kita cara ngasihnya, lalu cara menerimanya, kemudian kita satu lagi. Harus proaktif, cari feedback, minta. Nah ini yang jarang kan, karena orang ngerasa udah dapat feedback, hidup gue udah susah. Nah ini, jadi gimana? Dia bilang, the way we receive feedback is just as important as how it was given. Jadi waktu lo jadi pemberi, lo harus mikir cara orang yang terima. Waktu lo jadi menerima, lo pikirin tuh. Aku ingat kan beberapa tahun kita sempat ada satu project barengan dan emang gue ngebahas lo kasih gue feedback setelah meeting. And that's I learned about feedback itu ternyata sebegitu penting untuk timing, teknik, dan juga konteks. Nggak bisa kalau feedback cuma kayaknya rasa pekerjaan kamu jelek. Maksudnya apa? Jeleknya yang mana? Jeleknya yang mana? Faktanya apa? Jadi emang skill setnya harus dikuasain banyak ya. Feedback orang sering underestimate ya. Enggak ya. Padahal juga bilang, kan yang penting gue udah lakukan. Dan kemudian timing. Dilakukannya cuma udah jarang, terus 10 menit. Terus kemudian sambil lihat jam, oh udah ada yang lain yang nunggu. Apalagi dalam situasi pandemi gini, kita nggak ketemu langsung kayak gini. Kita dari layar. Itu begitu layarnya juga nyala. Itu aja udah another issue nih sekarang dengan kita virtual. Ya. Kita hadapin manusia. We have to connect. Tahu feelingnya, tahu rasanya. Yang terima feedback juga, jangan baper. Ya kan, kita harus memilih. Nanti akan kita bahas healthy mentality in receiving feedback. Kenapa? Nah, kalau mau jadi leader yang benar atau dalam keseharian kita menjadi orang yang lebih baik, gimana caranya nih feedback? Nanti kita bahas ini. Ini jadi penasaran kan kenapa gambar ini? Itu kayaknya kalau lagi lapar kayak keju ya. Tapi bukan sama spons. Yes, bukan keju. Oke, bukan keju ya kalau lapar. Yes, jadi ini yang aku bilang tadi 3 layer. Nggak hanya menerima, memberi, lalu menerima, tapi kita minta. Proactiveness itu penting. Karena kita membangun culture feedback. Kalau kita sering minta, coba kalau gue abis setiap kali kita lagi di sesi, tadi gue gimana? Iya, kita selalu gitu lah kalau itu. Itu kan gitu, jadi kita udah nyaman. Oh, kalau Ricky enaknya dikasihnya begini. Dan karena kita makin sering, kita udah tahu apa adanya, jadi gampang gitu ya. Oke, nah ini teman-teman yang kita akan bahas, karena katanya orang yang mencari solicit negative feedback akan bisa adaptasi lebih cepat terhadap peran baru apapun gitu, dan dia punya kepuasan kerja lebih tinggi dan performance ratingnya lebih tinggi. Karena kalau gue perhatiin dalam dunia bisnis kan karena banyak adaptasi new skill nih atau new product bahkan. Kalau nggak siap terima feedback juga percuma ya. Exactly. Dan kita harus tahu nanti new normal kayak next normal kayak namanya, how do we perform, how do we react, perlu feedback. Betul. Oke, first people, mari kita ngomong lebih panjang tentang feedback. Sampai ketemu dalam The Gift of Feedback dengan saya dan Ricky. Sampai ketemu ya. Pokoknya jangan sampai teman-teman nggak bisa ikut kelas ini karena alasan nggak siap terima feedback. Apapun, rugi lo rugi. You feedback must be ready. Is the breakfast of champion.